Marilah kita bersama-sama menyaksikan penampilan dari santri dan santriwati TPA Hidayatul Sudiah dengan penampilan yang pertama, yaitu penampilan yel-yel oleh kelas siang, sore, dan malam. Selanjutnya ada pembacaan puisi yang akan dibawakan oleh Nabila Aulia Rahman. Kepada Nabila kami persilakan. Saya akan membawakan puisi yang berjudul Muharram yang Aku. Ketika matahari terbenam di ujung tahun dan malam mulai meningkat gelap, adakah kau dengar gemuruh sujud bergelombang seperti ombak yang bilang pernah henti? Dengarlah di dalam hati, ayat-ayat itu terus saja berirama menyeberangi samudra, dan benua-benua membangunkan jiwa-jiwa letih untuk segera mendapatkan barisan menyambut Muharram yang agung. Tidakkah kau dengar air mata Adam yang tumpah dan mengalirnya air bah di bawah banteran? Tidakkah kau dengar untayan mutiara Yusuf di dalam penjara? Juga putra Maryam dimuliakan di atas langit. Dengar kau, hai engkau, ajar padi putih yang menuntun agar turun bagaikan air mata dari Syuhar, yang jatuh dan suka merembas ke dalam setiap hati yang bertasbih bersama linangan air mata di atas bumi, tempat di mana seluruh uang akan menjadi mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan mundur-mandir aja. Bacaan doa harian. Yang pertama, pembacaan niat kubur yang akan disampaikan oleh Ferry Lesmana. Kepada Ferry, dipersilakan.
harian yang kedua, yaitu pembacaan doa selesai wudhu yang akan disampaikan oleh Akila Kanza Aditya. Kepada Akila kami persilakan. Bismillah. Doa setelah wudhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa setelah wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Selanjutnya ada penampilan hafalan surat. Yang pertama surat Al-Ahzab yang akan dibawakan oleh Ayu Farisa Novanda. Kepada Ayla kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua ada surah An-Nas yang akan dibawakan oleh Cantika Fitri Fadila. Kepada Cantika kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi
Kepada Rahmania kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keenam ada surah Atin yang akan dibawakan oleh Muhammad Rizky Al-Hanan. Kepada Muhammad Rizky kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketujuh ada surah Ad-Duha yang akan dibawakan oleh Asker Hayan Abkari. Kepada Hayan kami pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yazidka yatiman fa'awa. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ke-8 ada surah Al-A'la yang dibawakan oleh Rizky Alfian Putra. Kepada Rizky kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسره لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir ada surah At-Tariq yang akan dibawakan oleh Naila Nurzazia. Kepada Naila kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq an-najmu as-saqib. Kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliqa khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bayni sulbi wat tara'ib innahu 'ala raj'ihi laqadir yawma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir was-samaa'i dzatir raja' wal ardi dzatis sada' innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yaqiduna kaida wa aqidu kaida famahil kafirina amhilhum ruwaida sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ukti Najwa, bolehkah aku meminta waktunya sebentar untuk bertanya? Iya boleh, mau bertanya tentang apa? Apakah Ukti sudah hafal surat Al-Kahfi serta buku belajarnya? Alhamdulillah saya sudah menghafalnya. Masya Allah, kalau begitu bolehkah saya meminta Ukti untuk membacakannya? Nanti setelah saya membuka, saya izin sedikit bertanya mengenai hukum tajwid yang ada di dalam surat tersebut ya. Ya, langsung saya bacakan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Saya ingin bertanya hukum tajwid dalam surat Al-Kahfi ayat pertama yaitu tabbat yada. Yada hukum bacanya apa sih? Yada hukum bacanya adalah
Maca Ismul Fasil karena ada huruf makomi yaitu alif bertemu dengan huruf hamzah di kalimat yang berbeda. Panjang dari Maca Ismul Fasil adalah 2 sampai 6 harokat. Lafaz tiada arti. Tapi hukum bacanya apa sih? Hukum bacanya adalah makomi karena ada kasroh bertemu dengan huruf yang ganti. Huruf makomi ada 3. Yang pertama alif berbaris fathah, ya berbaris kasroh, dan dua berbaris doma. Panjang dari makomi sendiri adalah 2 harokat atau 1 alif. Lafaz tiada arti. Lafaz hukumnya apa sih? Hukum bacanya adalah idgham biguna karena ada tanwin bertemu dengan huruf waw. Huruf dari idgham biguna sendiri ada 4. Yang pertama ya, nun, mim, dan waw. Lafaz tiada arti. Hukum bacanya adalah qalqalah furqa karena berada di akhir kalimat dengan huruf ba bertasyid. Jadi huruf ba-nya ada 2, ditahan terlebih dahulu baru dipantulkan. Ya Ukti Fira, bolehkah saya bertanya? Iya boleh, ada apa? Apakah Ukti Fira sudah hafal surat An-Nasr beserta hukum-hukum tajwidnya? Alhamdulillah, saya sudah menghafalnya. Masya Allah, kalau begitu bolehkah Ukti Fira membacakan surat An-Nasr? Nanti setelah sudah selesai, saya izin bertanya sedikit mengenai hukum-hukum tajwidnya. Ya boleh, saya mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Iza pembacanya matobi'i karena ada alif didahului oleh huruf yang berbaris fathah. Huruf matobi'i itu ada 3, yaitu alif berbaris fathah, waw berbaris doma, dan ya berbaris kasroh. Hukum matobi'i dibaca 2 harokat atau 1 alif. Iza ja'a hukum bacanya apa? Wajib mutasil karena ada huruf matobi'i yaitu alif sebelumnya ada huruf ja berharokat fathah bertemu dengan hamzah dalam 1 kalimat dibaca panjang 4 sampai 5 harokat. Iza ja'a nasrullah hukum bacanya nasrullah hukum bacanya tafhim karena lafaz Allah atau lam jalalah didahului oleh huruf yang berbaris doma dibacanya itu tebal. Iza ja'a nasrullahi wal fath hukum bacanya alif lam qamariyah karena ada alif lam sukun bertemu dengan huruf qamariyah yaitu fa dibacanya jelas. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Bagian hu-nya itu hukumnya apa? Bagian hu-nya dibaca nabar atau naqal karena memindahkan huruf yang hidup ke yang mati. Shadaqallahul azim. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah penampilan percakapan bahasa Inggris yang akan dibawakan oleh Nur Saida, Kiara Naura, Kinara Dewi, dan Jihan Kaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audience, all of yours, what's the conversation of 3 fellows about English lessons in TPA Hidayatul Sibyah? Hi Dinara, how are you today? I'm fine, thanks. How about you, Naura? I'm fine too. Can you speak English? Yes, I can. No, I cannot. Where do you learn English? At the TPA Hidayatul Sibyah. How much does it cost per month? There are no fees charged here in Spain.
wabarakatuh. Wah, keren banget ya. Ternyata di TPA Hidayah Kesibian gak cuma belajar ngaji doang, tapi ada bahasa Inggrisnya juga. Iya dong, makanya nih buat adik-adik atau ibu dan bapak yang anaknya belum masuk sini, wajib banget coba untuk belajar di sini. Betul banget, soalnya di TPA Hidayah Kesibian itu udah worth it banget bro. Pokoknya tempatnya nyaman, fasilitasnya oke, terus ada pembelajaran tajwid juga lagi. Nah gak cuma itu loh, setiap hari Sabtu juga ada kegiatan jalan sehatnya lagi. Wah, pokoknya lengkap banget bro. Belajar dapet, ngaji dapet, bahasa Inggris dapet, sehat juga dapet, gratis lagi. Kapan lagi coba kan? Nah iya betul tuh. Tanpa berlama-lama langsung aja kita lanjut ke penampilan berikutnya, yaitu ada tausiah singkat yang akan dibawakan oleh Salwa Ramayudia. Kepada Salwa kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan ceramah singkat tentang Banul Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur bagi Allah SWT kita diberi nikmat iman, Islam, serta dapat berkumpul pada hari ini. Salawat dan serta salam semoga kita tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umat hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini kita memperingati tahun baru Islam, yaitu 1 Muharram. 1 Muharram bukan sekedar pengingat dan perayaan, bisa menjadi momen-momen muhasabah, yaitu mengevaluasi diri segala perbuatan kita dari setahun terakhir ini. Sebagai peristiwa penanggalan hijrah adalah hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Kita bisa belajar dari hijrah, pengorbanan, perjuangan, dan menuju kehidupan yang lebih baik. Sebagai generasi muda dan pelajar, kita bisa meneladani sikap 1. Mengubah kebiasaan buruk dengan kebiasaan baik. 2. Lebih rajin beribadah dan membaca Al-Quran. 3. Menghormati orang tua dan guru. 4. Belajar dengan sungguh-sungguh untuk masa depan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa orang-orang yang beruntung adalah orang yang lebih baik di hari ini daripada hari sebelumnya. Maka dari itu mari kita jadikan tahun Islam sebagai perubahan diri terbaik kita. Semoga kita diberi kemudahan, kelancaran, dan serta kesehatan. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu tausiah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Rijal SAG. Acara selanjutnya yaitu pembacaan Al-Quran Surat At-Taubah ayat 36 sampai 37 oleh Haurah Murtaza dan Askia Kurota Aina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. شهرا
الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في فريضا الذين كفروا يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Misalkan nggak ada suara. Kata PRW, saya termasuk 9 ustadz besar di RW 4. Kalau itu mah beneran Pak Haji, benar. Ya, badannya aja segede ini, dosanya kayak apa itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduka ya man awdahta lana subul al-hidayah wa an basairil gishawatil ghiwayah wa nusalli wa nusallim man arsaltahu bashira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'izni tariq wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qa'ilin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Yang pertama sekali yang saya hormati pimpinan TPA Hidayatus Sibyan Al-Mukarram Ustaz Abdurrahman ma'ata'anallah bi kulli hayatih, amin.
Yang saya hormati Ketua RW 04 Bapak Haji Tri Ulantoro, Ketua RT 012 Bapak Haji Jaswadi, Ketua RT 10 Bapak Haji Naman. Kalau setiap RT haji semua mantap banget Pak Haji RW. Jadi kan itu usahakan itu. Dan kalau dapat RW 4 seluruh RT-nya haji. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ustaznya haji juga semua. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus anak-anakku sekalian, para santri dan santriwati TPA Hidayatus Subian dan seluruhnya kita yang hadir di pagi hari yang berbahagia ini. Puji syukur mari sama-sama kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita, sehingga di pagi hari yang berbahagia ini dengan izin dan rahmat Allah kita dapat hadir di sini dalam rangka memperingati tahun baru Islam, yaitunya tahun baru Hijriah 1448 Hijriah. Mudah-mudahan di tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, penting bagi kita untuk mensyiarkan agama Allah. Kenapa demikian? Kalau tahun Masehi semua kita tahu, pasti itu. Apalagi ibu-ibu tahu banget. Kenapa demikian? Karena suaminya gajiannya tanggal 28 Januari, Februari, Maret, April, April. Kenapa? Ada gajian. Di tahun baru Hijriah ada yang hafal enggak? Kalau ada yang hafal, ibu-ibu khususnya ke depan 12 bulan hafal 50.000. Siapa yang hafal? Ustazah nggak boleh, ustazah nggak boleh. Ustazah ikutan sama aja. Ustazah nggak boleh yang lain. Jarang hafal. Karena itulah perlunya kita peringati biar tahu kita ada sejarahnya ini. Dulu ya di zaman Rasulullah SAW, ya di zaman Abu Bakar belum ada penanggalan, belum ada tahun Hijriah, belum ada. Kapan adanya tahun Hijriah ini? Yaitunya di zaman kekhalifahan Sayyidina Umar ibnu Khattab. Untung ada penanggalan ini, kalau enggak kacau balau kita. Udah ada penanggalan aja kita masih kacau balau. Contoh 1 Muharram sekarang ini aja ada yang jatuhnya hari Selasa, ada yang jatuhnya hari Rabu. Udah ada itu tanggalnya, masih bertikai kita. Puasa begitu juga berbeda, Lebaran begitu juga berbeda, Lebaran haji begitu juga berbeda. Udah ada tanggalnya aja masih berbeda, apalagi nggak ada. Maka bersyukur kita kepada Sayyidina Umar bin Khattab yang telah meninggalkan sejarah yang baik bagi kita, sehingga ada penanggalan Islam. Kalau enggak tahun Masehi aja kita ikutin. Makanya Sayyidina Umar sebelum menetapkan tahun Hijriah dipanggil dulu sahabat-sahabat dekat Rasulullah. Dipanggil Sayyidina Utsman, dipanggil Sayyidina Ali karamallahu wajah, ya, dipanggil sahabat-sahabat yang lainnya yang dekat dengan Rasulullah. Kemudian diundang mereka, ditanyakan kapan ditetapnya tahun baru Islam, ya, sesuai dengan ajaran Islam. Masing-masing sahabat memberikan alasan
alasannya, tapi nggak ada yang diterima. Yang diterima hanya satu, yaitunya alasan daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kata Sayyidina Ali, penanggalan tahun baru Islam ditetapkan dengan hijrahnya Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah. Kenapa demikian? Karena disitulah permulaan jayanya Islam, dan disitu pula Allah menetapkan turunnya surat An-Nasr. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, maka engkau lihat manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Jadi ditetapkanlah satu hijriah, yaitunya dengan hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Itu yang berjalan sampai sekarang hingga 1448 Hijriah. Dalam hadis yang lain pernah saya baca, usia umat Nabi Muhammad itu sampai 1500. Setelah itu Allahu a'lam apa yang akan terjadi. Usianya 1500, sekarang 1448. Tinggal berapa lagi? Ya, 52 tahun lagi. Ya, kita tunggu aja nanti apa yang akan terjadi. Mudah-mudahan ya kita nggak ketemu enggaknya. Tapi yang pasti anak-anak kita pasti akan ketemu. Karena itu wajib bagi kita untuk mempersiapkan bekal untuk anak-anak kita ini. Kalau kita bapak-bapak, ya ibu-ibu yang udah usia, insya Allah untuk ibadahnya, ya untuk amaliyahnya, insya Allah kita udah tahu mungkin caranya. Tapi kalau generasi muda kita, anak-anak kita, kalau dari sekarang tidak kita didik, menjadi apa nantinya? Kita mau mati ini. Generasi pengganti kita adalah mereka nih, anak-anak ini. Makanya saya luar biasa bangga saya kepada Ustaz Abdul Rahman dengan adanya TPA, dengan muridnya yang begitu banyak. Ini merupakan luar biasa. Mari sama-sama kita semuanya kita sokong bersama-sama agar TPA ini hidup, dan syiar agama Islam khususnya di RW 4 dan di Kelurahan Lutu semakin bertambah syiar. Wajib bagi kita Bapak Ibu sekalian, 4 hal kita berikan kepada anak kita. Kalau 4 hal ini enggak kita berikan kepada anak kita, maka berdosalah kita nanti di hadapan Allah. Ya, wajib bagi kita. Kalau kita enggak bisa, berikan ya kepada guru-guru, kepada ustaz, kepada ustazah, ke TPA, ke majelis taklim, kita serahkan. Yang pertama sekali, wajib bagi kita untuk memberikan ilmu agama kepada anak-anak kita. Wajib hukumnya anak kita bisa ngaji, fardu ain. Ya. Ada orang tua kadang-kadang bangga anaknya jadi sarjana, nah, apa-apa bagus. Saya juga menyokong itu. Ya, tetapi dia tidak sedih dan tidak menangis tatkala anaknya nggak bisa mengaji, dia nggak nangis, nggak sedih. Padahal itu merupakan fardu ain, wajib bagi orang tua untuk bekal bagi anak-anaknya. Adibu auladakum bisolah wa qiraatil Qur'an. Ajari anak-anakmu dengan salat dan membaca Al-Quran. Makanya wajib bagi kita untuk memberikan ilmu khususnya Al-Quran kepada anak-anak kita. Makanya alhamdulillah di sini sudah ada, tinggal bagi kita untuk menyerahkan anak-anak kita untuk belajar Al-Quran. Yang kedua, kewajiban kita untuk memerintahkan anak-anak kita untuk sholat 5 waktu. Ini yang susah sekarang, ya susah.
Walaupun orang tuanya taat, belum tentu anaknya taat menjalankan 5 waktu. Apalagi ini ada handphone, ya, ada handphone ini, ya, semua anak-anak kita rusak dibikinnya itu. Rusak anak-anak kita gara handphone. Dalam kebaikannya ada, tetapi keburukannya jauh lebih mudarat dibandingkan kebaikannya. Nah, coba lihat, kalau seandainya, ya, seseorang itu enggak sholat, kira-kira berkah enggak hidupnya? Enggak bakalan berkah, ya. Tidak akan berkah hidup seseorang itu kalau dia enggak sholat. Makanya wajib bagi kita, ya, kita isi, ya, kita perintahkan untuk anak-anak kita untuk selalu mengerjakan sholat. Dulu ceritanya begini, ada dikisahkan, ada rumah kebakaran, sama orang tuanya yang diselamatin duluan, hartanya, emasnya, mobilnya atau anaknya. Tangannya nih Bapak Ibu-ibu, kalau rumah kebakar yang diselamatin mobil, emas atau anak? Anak duluan. Rumah, ya, duit kebakar biarin, bisa dicari. Mobil kebakar biarin, bisa dicari. Anak nggak bisa dicari. Yang diselamatin pertama adalah anak. Kenapa demikian? Karena sayang anak. Nah, sekarang anak kita nggak sholat, orang nggak sholat masuk neraka, kita gimana? Nah, sayang nggak kita sama anak? Kalau sayang kita sama anak kita pasti bangunnya. Jangan sayang, kadang enggak. Kalau dia tangan, biarin dia pulang kerja, kasihan. Kenapa dipakai neraka kok kasihan? Jangan bangunin anak kita untuk suruh sholat. Kalau sayang kita kepada anak kita, ajarkan anak kita, perintahkan anak kita untuk selalu sholat 5 waktu. Suksesnya seorang anak, suksesnya seseorang tergantung dari sholatnya. Kalau dia menjaga sholatnya dengan baik, insya Allah, ya, berarti dia menjaga hubungannya dengan Allah. Orang yang menjaga hubungan baik dengan Allah, Allah pasti akan memberikan perhatian lebih kepadanya. Ini yang penting bagi kita, ya. Ajarkan anak-anak kita, yang pertama bisa baca Al-Quran, yang kedua untuk bisa sholat. Utamakan di TPA, ya, sholat utamakan dulu. Makanya wajib Ustaz Abdurrahman, beliau guru fikih, tahu beliau, paham beliau, ya, beliau adalah guru fikih, ya, tentang bagaimana tata tertib daripada sholat itu sendiri, beliau lebih paham. Mudah-mudahan, ya, para santri dan santriwati di TPA ini insya Allah min ahlil khair, min ahlil Quran, min ahli sholat. Amin, Allahumma amin. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang perlu ditanamkan kepada anak-anak adalah adab atau akhlak. Sekarang ini akhlak ini udah hilang. Dulu kita, ya, sama guru dipelototin aja, itu udah meriang. Sama sekarang saya ngajar di bawah TPA, duduk, ya, sama anak-anak, peci saya diambilin dibawa kabur. Luar biasa nggak itu anak sekarang? Peci lah, peci saya diambilin. Baju dibuka apa? Baju dibuka. Kadang-kadang bergetar, ini anak siapa ini? Anak saya ini, sama laki-laki gelutuk saya ini. Begitulah anak-anak sekarang. Jadi idam ada punya akhlak. Kenapa demikian? Karena di sekolah nggak dipelajari. Kalau dulu kan nggak, di samping, ya, pendidikannya di TPA-nya atau pengajian-pengajian kampungnya mempelajari tentang adab dan akhlak, di sekolah juga dipelajari, ada PMP-nya dan lain sebagainya. Sekarang nggak ada itu, ya, udah mau sekian kan, agama juga udah mau sekian kan, sehingga ya pengaruh itu kepada anak-anak kita. Sekarang lihatin aja anak-anak kita perintah, disuruh sekarang, ya, sejam lagi baru dia jalan. Sholat, ya, sholat, iya, itu aja main handphone sampai waktunya habis. Begitulah kenyataannya. Makanya kewajiban bagi kita orang tua, ya, dan seluruh guru-guru, ustaz dan ustazah, untuk mendidik generasi kita ini
biar berakhlakul karimah sesuai dengan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang tiga ini sudah punya, ilmunya udah ada, sholatnya dijaga, akhlaknya ya baik, insya Allah akan timbul yang namanya prinsip ya atau istiqomah. Orang kalau udah punya prinsip hidup, insya Allah nikmat menjalankan hidup. Tapi kalau hidup gak punya prinsip, kita pusing menjalankan hidup kalau berdasarkan omongan orang. Kalau hidup ini apa kata orang yang kita pikirkan di dalam menjalankan kehidupan, tidak berdasarkan ilmu kita, tidak berdasarkan pemahaman kita, kita pusing menjalankan hidup ini kalau apa kata orang. Tapi kalau punya ilmu, ya, kita menjaga hubungan kita dengan Allah, insya Allah kita punya prinsip, dan prinsip inilah yang paling utama dalam menjalankan kehidupan ini biar bisa selamat. Ini cerita nih, ya, cerita orang yang hidupnya dari dalam keluarganya nggak punya prinsip mendengarkan apa kata orang. Dulu ada seorang bapak dan anak naik keledai. Keledai itu hewan dibawa daripada kuda, mau pergi berjalan jauh. Tak kala dia naik keledai, ya, itu keledai yang kecil itu dinaikin antara bapak dan anak berdua. Di dalam perjalanan dia masuk ke suatu kampung. Kata orang kampung begini, itu bapak sama anak gak punya rasa kasihan sama hewan. Kenapa demikian? Ya, keledai yang sekecil itu dinaikin berdua. Bayangkan itu, gak punya rasa ya kasihan sama hewan. Sampai di ujung kampung, bapaknya ngomong sama anaknya, "Tom, kamu dengar gak tadi orang ngomong apa di warung?" Dengar, apa katanya? Kita naikin keledai ini berarti kita nggak punya rasa kasihan. Masa keledai kecil ini naikin orang tua? Sekarang begini aja dah, biar bapak yang naik, kamu yang nuntun di bawah. Jalan lagi terus masuk ke kampung yang lain. Sampai di kampung yang lain, ada lagi omongan orang, tuh bapak bisanya bikin anak doang itu. Ya, kenapa demikian? Dia enak-enak naik di atas punggung keledai, sedangkan anaknya disuruh berjalan sama keledai. Gak ada rasa kasihannya sama anaknya. Ya, sampai di ujung kampung, bapaknya ngomong sama anaknya, "Tom, kamu dengar nggak orang ngomong apa di warung tadi?" "Iya." Sangkanya bapak gak punya rasa kasihan. Ya, bapak enak-enak naik di atas punggung keledai, sedangkan kamu jalan sama keledai. Sekarang begini aja, kamu yang naik keledai, ya, kemudian biar bapak yang nuntun. Jalan terus sampai di kampung lain, ada lagi orang ngomong, itu anak itu nggak punya adab, nggak punya hormat kepada orang tua. Kenapa demikian? Dia enak-enak naik keledai, sedangkan bapaknya disuruh jalan. Ya, ini anak nggak punya adab ini. Sampai di ujung jalan, ngomong lagi anaknya, "Pak, bapak dengar nggak tadi orang ngomong apa?" "Iya, apa?" "Saya disangka anak durhaka." "Kenapa demikian?" "Karena itu tadi saya naik di punggung keledai, sedangkan bapak jalan sama keledai, disangkanya saya anak durhaka." Sekarang ini aja, Pak, udah kita turun, kita jalan sama-sama sama keledai. Masuk di kampung lain, orang ngomong, "Ini orang yang paling bego sedunia." Kenapa demikian? Punya keledai untuk kendaraan, dia malah jalan sama keledai. Tadi beginilah hidup ini, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita nggak punya pedoman, kalau kita nggak punya prinsip, kalau kita nggak punya ilmu, kita hanya mengandalkan apa kata orang, mengandalkan omongan orang, maka hidup kita akan terlunda-lunda, hidup kita akan bingung, hidup kita tanpa pedoman, hidup kita akan sia-sia. Karena itulah perlunya kita menuntut ilmu, rajin datang ke majelis taklim, ajarkan anak-anak kita, serahkan anak-anak kita, wabil khusus ke TPA Hidayatus Sibyan dan TPA-TPA yang ada di masjid, di musola, di RW 4.
agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Makanya Allah berfirman, Allah puji orang-orang yang berhijrah di zaman Rasulullah SAW. Di surah Al-Baqarah ayat 218 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahidu fisabilillah, dan yang berjihad di jalan Allah di zaman Rasulullah, ulaika yarjuna rahmatullah, maka mereka hanya semata-mata mengharapkan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau ingin hidup sukses, kalau ingin hidup kita bahagia, kalau ingin hidup kita senang, maka carilah rahmat dan ridhonya Allah, jangan cari ridhonya manusia. Kalau kita mencari ridho Allah, insya Allah kita akan bahagia, hati akan menjadi tenang, dunia kita senang, akhirat kita bahagia. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kalau ngaji sama anak-anak ini setengah-setengah persen juga kita ngaji juga, main juga, nah itu ya, nah itu variasinya seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiah yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz Rijal SAG. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya yaitu adalah doa penutup yang akan dibacakan oleh Ustadz Abdurrahman. Kepada Bapak Ustadz Abdurrahman kami persilakan. Tadi